Kita angkat pertanyaan pertama, datangnya dari Muhammad Zikril Aulia dari Brunei Darussalam ya Habib. Masya Allah. Assalamualaikum ya Habib. Brunei. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Gimana kabarnya katanya Habib? Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, Masya Allah, selamat ulang tahun ya Habib. Semoga rezeki dan umur Habib diberkati serta keluarga dan keturunan Habib juga. Amin. 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 Doakan tambah usia ini, tambah ibadah, Amin. tambah taat, insyaallah tambah manfaat. Amin. Nah, pertanyaannya adalah ya Habib, alhamdulillah saya bekerja dan mengurus kebun ubi ayah saya seluas 20 ekar atau hektar ini. Setiap 4 atau ke 5 hari, setiap 4 sampai 5 hari dalam seminggu, kerja kami bersepakat mesti mencabut rumput dalam 2 sampai 4 atau 6 batas semampunya. Satu batas panjangnya setengah ekar atau lebih, dan mengambil masa cabut rumput 45 menit atau 1 jam. Kalau tidak dicabut, boleh mengganggu ketumbuhan buah dalam tanah tersebut ya Habib. Semasa kami mencabut rumput, ada teman saya dari Indonesia asal Dieng bertanya kepada saya, soalnya apakah malaikat Israel atau malaikat maut tidak capek dan lelah mencabut nyawa makhluk di dunia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang katanya Habib. Astagfirullah, mohon penjelasan dan nasihatnya ya Habib. Ahlan wa sahlan, saudara kita dari Brunei ya. Terima kasih doanya, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan panjang umurnya dan panjang juga manfaatnya. Tentang pertanyaan Israel apakah capek atau enggak capek, ini sebetulnya bukan urusan saya dan bukan urusan Anda. Malaikat itu enggak ada kalimat capek dalam ibadah kepada Allah. Dalam melaksanakan tugasnya tidak kenal capek, karena malaikat itu tidak tidur, tidak makan, tidak ada aktivitas kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jika ada malaikat itu diciptakan sekarang ini, diciptakan untuk ibadah posisi sujud. Mulai diciptakan sampai detik ini dia sujud, sampai hari kiamat dia sujud, gak mengangkat kepalanya sama sekali. Berapa ribu tahun itu, mulai diciptakan sampai sekarang, sampai kiamat tetap posisi sujud. Ada yang diciptakan posisi rukuk, ibadah dalam bentuk rukuk, khalas rukuk sampai hari kiamat. Jadi tidak ada kalimat capek, nggak ada kalimat bosan, karena mereka tidak diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada syaitan yang menggoda mereka. Kita ini capek, malas karena melanggar. Kenapa? Karena ada nafsu dan ada syaitan. Itu yang membuat kita ini bermasalah. Yang kedua, malaikat Israel itu nggak sendirian. Dia itu punya prajurit. Israel itu punya bawahan, gitulah. Nah, seperti menteri, umpamanya menteri pertanian, dia nggak kerja sendiri, dia punya bawahan banyak. Itu banyak malaikat-malaikat di bawah malaikat Israel yang tugasnya itu sama-sama mencabut nyawa. Karena ada satu waktu yang meninggal itu ribuan orang, ratusan ribu orang ketika ada musibah. Nah itu para malaikat bawahannya Israel yang bekerja. Ya akhir. Nah, Ustaz, melihat daripada pertanyaan tadi Ustaz, mungkin yang si tanya ini Ustaz karena mencabut rumput sampai 2 hektar, 4 hektar Dia capek ya. Dia capek dan butuh banyak waktu. Nah, ya, hanya dikiaskan malaikat sama diri. Enggak capek. Khair, insyaallah. Ya, khair. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah."
siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula, maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.